Kamu lagi apa, Nak, di sana? Aduh, aku kangen banget sama Mumtaz. Ya Allah. Semoga aja Anita ngerawat Mumtaz dengan baik. Aku nggak bisa gini. Aku harus telepon Anita. Halo? Assalamualaikum, Anita. Maaf aku nelfon kamu malam-malam ya. Oh enggak kok, kamu nggak ganggu sama sekali. Ini si Mumtaz baru banget tidur. Alhamdulillah kalau dia udah tidur. Ya ampun, biasanya padahal aku harus gendong dia ke sana kemari dulu supaya dia bisa tidur. Ya mungkin dia kecapean kali ya, soalnya dari tadi aku ajak main terus. Terima kasih, Anita. Kamu udah menjaga Mumtaz dengan baik. Iya, sama-sama. Aku juga senang banget dikasih kesempatan untuk deket sama Mumtaz. Iya. Ya udah kalau gitu kamu juga istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari istri kamu meminta kamu untuk kembali? Terus terang, istri aku pernah minta aku untuk kembali. Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak. Aku nggak boleh bayangin macem-macem. Mas Aldi itu kan bukan suami aku. Nggak boleh aku nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Aduh, astagfirullahaladzim. Mumtaz, Papa kangen sama kamu, sayang. Kamu baik-baik aja kan di sana? Tapi kenapa tiba-tiba sikap Anita berubah drastis seperti ini? Dia jadi sangat peduli dengan seorang bayi. Padahal aku membawa Mumtaz pergi dari rumah itu karena wanita sama sekali tidak mau mengurus Mumtaz. Semoga saja Anita merasakan keterikatan batin dengan Mumtaz, bahwa itu memang anak kandungnya sendiri. Tapi apa kecemasan aku ini beralasan? Bukankah Mumtaz sekarang lagi bersama ibu kandungnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, bahkan Rehan tidak menciumku seperti biasanya. Apakah ini berarti pikiran Rehan telah dipenuhi oleh sosok Bella? Kamu kenapa? Kenapa diam di sana? Aku nggak apa-apa kok. Sebentar ya, aku siapin kamu makan malam dulu. Aku belum lapar, malas makan juga. Rehan, kan sekarang Bella udah nggak ada di kantor. Jadi pasti nggak ada yang nemenin kamu makan. Jadi harusnya kamu pasti udah lapar dong sekarang. Maksud kamu apa? Apa? Kamu pikir aku selalu makan dengan Bella? Itu maksudnya? Iya, aku sih nggak bilang kayak gitu. Tapi itu maksud kamu kan? Apa aku salah? Kita tuh seharusnya nggak berantem hanya karena orangnya sekarang udah nggak ada di kantor. Kamu jangan seenaknya bicara seperti ini. Dia itu dipecat tanpa tahu apa kesalahannya. Rehan, kamu itu seharusnya membesarkan perusahaan kamu di India. Ya, itulah akibatnya. Kalau kamu itu bekerja di perusahaan orang lain. Dan kamu membesarkan usaha orang lain. Kamu itu sama sekali tidak akan mempunyai wewenang
Dan kamu itu sama sekali tidak akan pernah mempunyai kekuasaan untuk menentukan sendiri siapa yang kamu sukai dan siapa yang tidak kamu sukai. Ibu, aku minta maaf. Karena sekarang ini aku tidak mau ribut-ribut dengan ibu. Astagfirullahaladzim. Bunda, aku benar-benar minta maaf ya kalau Rehan tadi sudah bersikap kasar sama Bunda. Ya Allah, jangan biarkan keadaan ini berlarut-larut. Berikanlah aku kesabaran yang lebih besar lagi dari sebelumnya dalam menghadapi suami yang hatinya mulai diisi oleh perempuan lain. Silakan, Pak. Makasih. Mumtaz, sampai kapan Papa harus berpura-pura seperti ini? Menyembunyikan Mumtaz dari Mama, ibu kandung kamu. Ya Allah, tolong berikan aku jalan yang terbaik untuk aku dan juga Mumtaz. Mas Aldi? Mayang, kamu ngapain di sini? Mau minum apa? Aku pesen ya. Sama kayak Mas aja. Mbak, soft drink yang sama ya. Mas Aldi ngapain di sini? Lagi suntuk aja, lagi kangen sama Mumtaz. Aku nggak mungkin ngomong terus terang kalau sebenarnya aku mikirin Mas Aldi. Iya, kasih. Aku juga mikirin Mumtaz terus, Mas. Kasihan Mumtaz kan masih ASI, jadi dia pasti nyariin aku. Iya, kamu benar. Aku belum pernah selama ini berpisah dengan Mumtaz. Makanya aku terus-terusan kepikiran soal Mumtaz. Gimana kalau kita balik ke Jakarta? Balik ke Jakarta? Iya, Mas. Lagian untuk apa kita berlibur ke sini kalau pikiran kita tetap aja ke Mumtaz? Ya, terus kalau seandainya nanti kita pulang, ibu kamu bertanya kenapa kita cepat-cepat pulang, gimana? Kita harus jawab apa? Mas, kalau soal itu pasti Mama bisa ngerti. Sekarang orang tua mana sih yang bisa jauh dari anaknya? Gak ada, Mas. Aku yakin Mama pasti bisa ngerti. Jadi kita balik secepatnya ya. Jadi kita pulang? Najwa? Kamu mau kemana pagi-pagi kok? Sudah rapi sekali pergi ke butik? Enggak, Bunda. Aku mau pergi menemui Bella. Kamu mau pergi menemui Bella? Memangnya ada urusan apa? Aku mau bicara sama Bella sebagai sesama perempuan. Iya, memang sudah seharusnya begitu. Istri tua memang harus bisa dekat dengan calon madunya. Pokoknya ibu minta kamu harus baik-baik sama Bella. Kamu harus rukun-rukun sama Bella. Karena ibu ini ingin sekali punya menantu Bella. Ya? Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, yaudah sekarang kamu berangkat aja. Pokoknya ibu tunggu kabar baik di rumah ya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Najwa, ayo ikut ayah.
Ayah? Ayah mau kemana? Ayah ingin ketemu dengan kamu sambil mau membicarakan sesuatu. Najwa, kamu memangnya mau kemana? Aku mau ketemu Bella, Ayah. Aku harus meminta Bella untuk bekerja kembali di perusahaan. Sebelum kamu ketemu dengan wanita itu, lebih baik kamu koreksi diri kamu. Memangnya apa yang salah dengan aku, Ayah? Apa maksud Ayah? Kamu harus mengambil sikap tegas. Jangan sampai perempuan itu masuk dalam rumah tangga kamu. Tapi bukankah kita harus bersikap baik kepada semua orang, Ayah? Kamu terlalu naif. Kamu terlalu baik. Justru karena kebaikan kamu inilah yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang, terutama Bella. Tapi Bella itu orang baik, Ayah. Dia sudah banyak membantu Rehan di kantor. Aku nggak mau bersuuzon sama dia. Karena itu dosa, Ayah. Ayah ngerti. Tetapi Bella itu adalah sumber malapetaka bagi rumah tangga kamu. Jangan kamu biarkan dia masuk dong ke rumah tangga kamu. Tapi saat ini Rehan sangat membutuhkan Bella, Ayah. Karena Bella sangat membantu Rehan dalam membantu untuk mengurus perusahaan. Aku nggak mau membuat Rehan sedih. Kalau kamu tahu Bella itu sudah memercikan api, maka kamu jangan menyiramkan bensin lagi. Nanti api itu akan membesar. Tapi Ayah, Najwa, lebih baik kamu menyalahkan Lilin untuk rumah tangga kamu. Walaupun Lilin itu redup, tapi setidak-tidaknya kamu sudah menyelamatkan rumah tangga kamu. ya Allah, apa yang dikatakan Ayah semuanya benar. Aku sedang memantik api dalam rumah tanggaku sendiri. Apakah memang aku harus membatalkan niatku ini? Tapi aku gak tega melihat Rehan bersedih dan kesulitan menghadapi segala sesuatunya di kantor. Apa yang Ayah katakan tadi bukan berarti bahwa Ayah akan melarang kamu untuk apa yang kamu ingin lakukan. Tetapi Ayah hanya ingin mengingatkan kamu, lakukanlah yang terbaik dan yang benar. Sekarang kalau kamu mau ketemu dengan Bella, silakan. Ayah tidak akan larang. Kita pulang aja ya. Baik. Pak, kita ke rumah Najwa. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Hah? Maya, Farhan, kok kalian sudah pulang? Maaf ya Bu, kita harus mengakhiri perjalanan ini karena kita kangen sama Mumtaz. Kita nggak mungkin ninggalin Mumtaz lama-lama, Bu. Iya, Ma. Aku sama Mas Farhan di sana kepikiran Mumtaz terus. Kita nggak bisa lama-lama di sana. Mama ngerti ya? Bu, tolong jangan sedih. Bagaimanapun juga kan kita sudah berkeluarga dan kita punya anak kecil. Kita juga punya tanggung jawab di sini. Kita nggak mungkin ninggalin Mumtaz dengan sebegitu lama. Iya, Mama paham. Dan Mama menghargai keputusan kalian. Lagi pula, Ma, keharmonisan rumah tangga itu gak bisa diukur dari cara mereka berbulan madu. Kalau soal bulan madu, aku sama Mas Farhan juga tiap hari bulan madu. Mana, Mas? Tiap hari. Ya, syukur alhamdulillah kalau kalian merasa bahagia. Mama ikut bahagia kalau kalian bahagia. Tapi setelah bulan madu, Mama ingin kalian terlihat
selalu mesra ya. Gandeng lagi? Nah gitu. Terima kasih atas nasihat ayah yang membuat aku membuka pikiran aku untuk masalah ini. Ya, ayah melakukan ini semua karena ayah tidak mau sampai kamu tuh untuk kedua kalinya gagal dalam berumah tangga. Sama seperti ayah. Iya ayah, aku ngerti. Makasih ya ayah. Ya sudah, ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu pulang sendiri. Tapi kamu tolong ingat, ya, berpikirlah dengan hati yang lebih tenang. Ya. Berdoalah sama Allah. Siapa tahu Allah dapat memberikan jalan yang terbaik. Ayah harus pergi ke kantor dahulu, masih banyak urusan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Najwa sudah pulang? Pulang sama siapa dia? Najwa, tunggu! Bunda habis dari mana? Nggak penting ibu dari mana. Tapi kamu itu kenapa cepat sekali pulang? Bukannya tadi kamu itu bilang bahwa kamu mau ke rumah Bella? Aku nggak jadi menemui Bella, Bunda. Kenapa nggak jadi? Kamu itu kan harus pergi menemui Bella. Dan itu semua demi kebahagiaan Rehan. Bunda, kebahagiaan Rehan itu bukan terletak dari Bella, melainkan dari aku. Karena aku adalah istrinya. Najwa, kamu itu jangan sok tahu ya. Coba kamu pikirkan, selama Rehan menikah dengan kamu, apa pernah dia merasa bahagia? Hah? Rehan sama sekali tidak bahagia, Najwa. Ngerti kamu? Karena kebahagiaan Rehan itu ada pada diri Bella. Bella adalah orang lain, orang luar, bukan dari rumah tangga aku dan Rehan. Jadi, aku rasa nggak mungkin kalau Bella bisa memberikan kebahagiaan kepada Rehan. Terserah apa yang mau kamu katakan. Ibu tidak akan ambil pusing. Kalau kamu tidak mau menemui Bella, biar ibu sendiri akan pergi menemui Bella. Maaf Bunda, tapi aku tidak mau kalau ada priti-priti lainnya dalam rumah tangga aku dan juga Rehan. Permisi Bunda, Assalamualaikum. Menantu nggak tahu diri. Lama-lama saya bisa tidak tahan dengan kelakuan Najwa yang sok kuasa atas Rehan. Karena tidak ada seorang pun yang berkuasa atas Rehan selain saya, ibu kandungnya. Dan saya yang berhak. Siapa yang akan bisa menjadi istri Rehan dan bisa membahagiakan Rehan?